Nabi nggak mau makan bawang putih karena nggak mau nanti bau dan lain sebagainya. Orang beriman sering dipanggil Allah. Al-Quran tidak menyinggung apa rahasianya. Itu dua nabi yang soleh, dua nabi yang luar biasa, tapi dapat istri yang berkhianat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Mudah-mudahan sahabat Al-Quran selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat untuk terus menambah ilmu pengetahuan kita terkait dengan agama dan tentunya mentadabburi Al-Quran. Nah, sahabat Al-Quran, di episode kita yang ke-66 kita akan membahas mengenai surah At-Tahrim. Nah, ini artinya adalah mengharamkan ya, kalau dari yang Widya lihat di sini. Ada 12 ayat dan tentunya maknanya tidak sedikit, tapi akan ada banyak makna-makna yang tentunya kita bisa petik dari surah At-Tahrim ini. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu Al-Ustadz Zamakhsyari Hasbullah Thaib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, surah At-Tahrim mengharamkan. Nah, ini langsung saja ya Ustadz ya, kita ke poin yang pertama yaitu mengenai kisah Nabi dengan beberapa istrinya. Nah, ini kalau udah soal kisah, Widya semangat nih Ustadz. Seperti apa kisahnya Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Widya dan seluruh sahabat Al-Quran, tentunya surah At-Tahrim maknanya mengharamkan. Dalam Islam kita meyakini satu-satunya yang punya hak prerogatif mengharamkan dan menghalalkan hanyalah Allah. Siapapun tanpa terkecuali tidak boleh menghalalkan yang Allah sudah haramkan, apalagi mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan. Nah, di sini kalau kita melihat surah ini turun berkenaan dengan beberapa peristiwa yang terjadi di rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW. Kita menyadari betul pasca hijrah Nabi Muhammad SAW berpoligami, ada kurang lebih sekitar 11 istri Rasulullah. Rumah mereka itu berdekat-dekatan, dan dari 11 istri Nabi ini bisa dikatakan secara umum istri Nabi yang 11 ini punya 2 geng besar. Oke. Ya, jadi artinya ada kelompok pertama itu dikepalai oleh Aisyah radhiyallahu anha, masuklah di sana Hafsah, masuklah di sana Saudah dan beberapa istri Nabi yang lain. Nah, di sisi yang lain ada juga geng kedua yang dikepalai oleh istri Nabi yang lain, Ummu Salamah. Masuklah di situ Zainab mendukung Ummu Salamah, ada lagi Safiyah, dan tidak jarang kadang-kadang muncul saling cemburu antar kelompok istri Nabi ini. Nah, suatu ketika kebiasaan Nabi setiap hari itu kan sudah ada Nabi menentukan Nabi akan bermalam di rumah istri yang mana, dan Nabi itu menggilirkan setiap saat dengan adil. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW walaupun kadang-kadang bukan jatah malam di istri tertentu, tetapi Nabi setiap hari pasti akan mengelilingi seluruh istrinya, nanya kalau ada yang perlu dibantu, kalau ada perlu urusan, Nabi Muhammad akan datang. Nah, yang terjadi adalah pada suatu ketika jatah malam itu milik Aisyah radhiyallahu anha. Tapi sebelum Nabi Muhammad sampai ke rumah Aisyah, Rasulullah berkeliling dulu menanyakan tentang apa yang dibutuhkan oleh istri-istri yang lain. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW sampai di rumah Zainab, Zainab binti Jahash istri Nabi, waktu itu Zainab, ya, Nabi agak menghabiskan waktu lebih lama dari biasanya di rumah Zainab. Rupanya waktu itu Zainab menyuguhkan untuk Nabi madu dan manisan yang terbuat dari madu. Lamalah Nabi mengkonsumsi makanan di sana, barulah Nabi Muhammad Ke rumah Aisyah. Nah, Aisyah di sisi lain sudah menunggu. Kok lama kali di rumah Zainab. Sehingga waktu itu Aisyah berkumpul dengan kuncunya, dengan teman-temannya yang satu grup dengannya. Kalau begitu kita perlu buat kesepakatan ini.
Yang dibuat kesepakatan artinya apa? Mereka sepakat setiap nanti Nabi datang ke rumah salah satu di antara mereka, mereka seperti terkesan mencium bau yang tak enak dari mulut Nabi. Nah, ketika itu mereka sepakat, bilang saja Rasulullah itu makan sesuatu yang berbau maghafir. Ini sejenis tumbuhan rempah-rempah yang wanginya itu kurang disukai Rasulullah. Dan Nabi Muhammad memang pribadi yang sangat menjaga keharuman badannya. Nabi nggak mau makan bawang putih karena nggak mau nanti bau dan lain sebagainya. Nah, jadi termasuk ketika datang ke rumah Saudah, Saudah mengatakan, Rasulullah kok bau? Pergi lagi ke rumah Hafsah, Hafsah pun mengatakan bau. Hingga pada akhirnya Nabi Muhammad sampai di rumah Aisyah, kompak juga Aisyah mengatakan, Rasulullah kau bau, apa yang kau makan tadi? Rasulullah dengan jujur menyampaikan, tadi aku di rumah Hafsah nggak makan yang aneh-aneh, aku hanya makan madu. Kemudian sepakatlah Aisyah dengan kunci mengatakan, mungkin madu di tempat Zainab itu tak bagus. Dengan mungkin madu itu bercampur dengan maghafir. Akhirnya karena Nabi Muhammad SAW kemudian dikomplain oleh beberapa orang istrinya yang sepakat membuat semacam persekongkolan dengan Aisyah. Akhirnya Nabi untuk menenangkan istrinya agar jangan ribut, Nabi Muhammad mengatakan, kalau begitu aku haramkan bagi diriku tak akan makan madu lagi supaya tidak ada bau. Tetapi perkataan Nabi ini, walaupun mungkin bagi orang biasalah suami apalagi yang berpoligami, yang mungkin tidak ingin terjadi cekcok, ya sudah kita bersumpah atau kita mengucapkan sesuatu sekedar untuk menghilangkan amarah, ya. Tapi ternyata itu tidak diterima Allah dari sosok Nabi. Kenapa? Karena Nabi adalah panutan, karena Nabi adalah teladan. Seakan-akan Allah ingin katakan, jangan gara-gara tekanan istrimu, kau pun merubah isi wahyu. Turunlah ayat, Ya ayuhan Nabi, lima tuharrim ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik, wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa kau haramkan apa yang sudah Allah halalkan bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita perhatikan dari keseluruhan isi Al-Quran, setidaknya hampir ada sekitar 10 tempat dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi. Namun teguran-teguran Allah kepada Nabi ini, itu kalau kita mencoba untuk mengambil sebuah kesimpulan, Allah menegur ketika apa yang dibuat Nabi itu bisa berpotensi menimbulkan keraguan-raguan terhadap isi wahyu. Bisa saja nanti kalau Allah nggak tegur Nabi, orang mengatakan mungkin syariat ini karena tekanan istrinya, kan begitu. Seperti orang mengatakan muncul peraturan-peraturan tertentu, mungkin ini tekanan dari pihak A atau pihak B, kita katakan lahir undang-undang ini karena tekanan. Allah ingin gambarkan wahyu ini tak tunduk pada tekanan siapapun. Kalaupun Nabi ingin melenceng sedikit, langsung Allah tegur dia. Nah, ini menggambarkan kepada kita jaminan isi Al-Quran adalah benar datangnya dari Allah, dan semua aturan main dalam Al-Quran itu berangkat dari kebijaksanaannya Allah tanpa tekanan dari siapapun. Nah, bagian kedua dari kisah rumah tangga Nabi ini juga tidak kalah menarik dari yang pertama. Kalau tadi yang pertama Nabi ingin menghindar kecemburuan antar istri, Nabi sampai kemudian bersumpah tak makan sesuatu yang sudah Allah halalkan untuknya. Nah, ada kisah yang lain disebutkan di ayat yang ketiga. Wa idz asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Ingatlah ketika secara rahasia Nabi Muhammad membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah saat itu berada di rumah Hafsah. Hafsah putri dari Umar yang juga istri Rasulullah. Waktu itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan satu rahasia. Nabi bilang sama Hafsah, Hafsah, jangan kau bilang sama istriku yang lain. Cukup kau aja yang tahu.
terkait apa rahasia yang Nabi sampaikan, para ulama berbeda pendapat. Tetapi yang menarik, Al-Quran tidak menyinggung apa rahasianya. Sekedar disebut ada rahasia, Nabi sampaikan. Apa isinya? Wallahu a'lam. Dan Al-Quran tak menyebutkan nama istri Nabi yang diberitahukan oleh Nabi rahasianya apa. Walaupun para ulama menyebutkan Hafsah. Tetapi yang menarik apa? Dari ayat ini. Penekanan ayat ini terdapat pada Quran memberikan kecaman kepada Hafsah karena setelah dia mendapatkan amanah menjaga rahasia Rasulullah, ternyata Hafsah tak tahan jaga rahasia. Dibocorkan Hafsah kepada istri-istrinya Nabi yang lain, khususnya Aisyah. Karena Hafsah dan Aisyah ini dekat sekali. Kalau berkubu-kubu ini pasti satu kubu. Disampaikan Hafsah kepada Aisyah. Namun ternyata Allah memberitahukan kepada Nabi lewat wahyu, rahasiamu sudah bocor. Maka ketika itu Rasulullah panggil Hafsah. Kan sudah aku bilang jangan kasih tahu. Ketika itu Hafsah terkejut. Ya, man amba'aka hadza? Siapa yang memberitahukan kepadamu rahasia itu sudah bocor? Allah lah yang sudah memberitahukannya kepadaku. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwasanya apa? Khususnya dalam kehidupan rumah tangga, salah satu faktor penting menjaga keharmonisan rumah tangga, ada rahasia-rahasia antara suami dan istri, bahkan orang tua pun tak perlu tahu. Ketika seorang kemudian tidak mampu untuk menjaga rahasia, nah ini menjadi awal dari malapetaka dan percekcokan yang tiada henti. Ayat ini juga menggambarkan menjadi dasar dalam profesi-profesi tertentu, seorang yang menjual jasa perlu menjaga rahasia kliennya. Ya, kadang-kadang seorang notaris, ini ada rahasia. Ya, jangan kemudian kasih tahu ke orang. Seorang pengacara, seorang akuntan, ya, rahasia perusahaan jangan kasih tahu. Ya, seorang dokter, ada kekurangan pada fisik seseorang. Itu bagian yang dijaga oleh kode etik. Siapapun harus menjaga rahasia kliennya. Nah, kenapa? Karena tentunya ini bagian dari amanah. Ya, kalau semua harus dibuka, tentunya ini akan menimbulkan kerusakan yang besar. Tetapi dengan diceritakan, komitmen jaga rahasia itu dimulai dari rumah. Kalau istri saja bocorkan rahasia suami, apalagi rahasia orang lain, kan begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi poin yang cukup menarik kalau kita perhatikan di awal surah At-Tahrim ini. Maka dari itu, yang terjadi apa? Setelah Hafsah membocorkan rahasia Nabi, turun ayat yang di dalamnya terdapat kecaman terhadap Hafsah. Walaupun tak disebutkan namanya. Apa kata Allah? In tatuba ilallah faqad sawat qulubukuma. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Siapa hati kamu berdua di sini? Hati Hafsah dan hati Aisyah. Keduanya lah yang tahu rahasia itu. Hafsah salah karena membocorkan, Aisyah salah karena kipo terhadap rahasia. Nah, kadang-kadang rasa kipo pengen tahu membuat kita nanya-nanya, itu apa tadi yang dibilang? Padahal bukan urusan kita. Untuk apa kita mencampuri yang bukan urusan kita? Hormati privasi orang. Kalau yang bersangkutan tidak ingin menceritakannya, berarti hormatilah privasinya. Nah, ini juga bagian dari hal yang menarik, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau Allah berkehendak dan Nabi berkehendak, bisa saja Nabi menceraikan kalian dan menggantikan kalian dengan wanita-wanita yang akan jadi istrinya yang lebih baik dari kalian. Nah, tentunya seorang wanita, apalagi istri Nabi ini, dapat ancaman mau diceraikan, tentunya akan sangat takut dan khawatir. Sampai dikatakan dalam beberapa buku sejarah, Hafsah, istri Nabi, sudah sempat ditalak Nabi, namun kemudian Nabi rujuk kembali karena Nabi Muhammad bermimpi Hafsah sebagai salah seorang istrinya di surga. Nah, jadi ini menggambarkan kepada kita, ya, beberapa hal yang terjadi di rumah tangga Rasul
Ini menunjukkan dimensi kemanusiaan Rasulullah. Apa yang terjadi di rumah tangga Nabi mungkin terjadi di rumah tangga umat Islam yang lain. Maka disinilah kita perlu belajar dari pengalaman Rasulullah agar tidak mengulang masalah yang sama. Oke, baik. Kita ke poin kedua, yaitu mengenai seruan bagi kaum mukminin dan kaum kafirin. Ya. Tentunya kalau kita melihat di surah At-Tahrim ini ada seruan Allah untuk orang beriman, ada seruan Allah untuk orang kafir. Seruan Allah untuk orang beriman diawali dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang menarik, di dalam Al-Quran ada lebih dari 100 ayat yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Artinya apa? Orang beriman sering dipanggil Allah. Kenapa sering dipanggil Allah? Karena orang beriman dekat dengan Allah, maka sering dipanggil. Tapi dalam Al-Quran kita tak akan temukan ayat diawali dengan ya ayyuhallazina kafaru, kecuali satu kali di surah At-Tahrim ini. Artinya apa? Allah jarang manggil orang kafir. Kenapa jarang manggil? Karena mereka jauh dari Allah. Dan satu hal yang menarik, panggilan Allah untuk orang kafir bukan di dunia, tapi di akhirat. Sedangkan panggilan Allah untuk orang beriman semuanya di dunia. Di sini Allah panggil kita, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini menjadi dasar dan landasan bahwasanya tugas terberat seorang suami bukan kasih makan istri, bukan kasih nafkah anak, tapi tugas terberat seorang suami dan kepala rumah tangga adalah menjamin istri dan anaknya masuk surga. Itu tugas. Nah, ini gimana tugasnya? Berarti harus ada pendidikan. Ya, kadang-kadang banyak suami dipikir, oh tugasnya cari duit saja. Ya, diabaikan sholat istrinya gimana, pakaian istrinya gimana, pendidikan agama anaknya bagaimana. Itu bagian dari tanggung jawab suami. Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Makanya kalau kita lihat realitas saat ini, banyak kondisi wanita itu sudah mandiri secara finansial. Kalau ditengok, ya mungkin dulu wanita butuh suami karena faktor keuangan. Sekarang banyak perempuan pendapatannya lebih banyak daripada laki-laki. Tapi yang tak akan bisa digantikan dari peran seorang laki-laki adalah sebagai kepala rumah tangga yang menuntun anggota keluarganya untuk sampai ke surga. Jadi di sini yang harus dipahami, yang nggak boleh kemudian diabaikan. Sedangkan seruan untuk orang kafir itu apa isinya? Wahai orang-orang kafir, jangan banyak alasan hari ini, kata Allah. Kenapa? Kalian akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang kalian buat. Ya, kalau di dunia nggak bertakwa, di akhirat nanti ngeles istilah kita. Kenapa kok buat gini? Karena gini, belum sampai begini. Mencari alasan dan alibi untuk membenarkan kekufuran di dunia. Makanya Allah katakan, wahai orang kafir, jangan banyak alasan di dunia, di akhirat. Ini gambaran. Nah, setelah seruan untuk orang yang kafir, kembali lagi seruan untuk orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kau kepada Allah. Taubat yang sebenarnya. Taubat yang sebenarnya. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Tuhanmu bisa menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, ini gambaran tentang bagaimana setelah kita pastikan diri kita dan keluarga kita terbebas dari api neraka, caranya gimana? Bertaubatlah dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguhnya. Allah itu sangat gembira dengan taubat orang yang beriman, melebihi kegembiraan wanita mandul dapat anak. Gimana gembiranya? Kalau seorang wanita nggak punya anak, tiba-tiba dapat anak. Melebihi orang yang kehausan kemudian dapat minum. Melebihi kegembiraan orang yang sesat kemudian dia menemukan jalan. Nah, kegembiraan Allah menyambut kembalinya para hambanya seperti
melebihi kegembiraan 3 kelompok tadi. Ustadz, ini kalau misalnya sosok suami ini tidak bisa menuntun keluarga ke surga, apakah itu kemudian malah jadi bisa diambil tugasnya itu oleh si istri begitu, Ustadz? Ya, begini. Ada tanggung jawab yang tak mungkin bisa dihandle. Ya, mungkin kalau tanggung jawab kasih nafkah, bisa saja banyak suami stroke atau sakit atau tak bisa lagi bekerja, istri yang jadi garda terdepan mencari nafkah. Tapi dalam konteks pembinaan anak, ya tetap saja sehebat-hebatnya seorang wanita single parent, tetap anak itu membutuhkan sosok ayah. Yang nggak mungkin bisa digantikan. Nah, makanya dalam hal ini dikatakan seorang mendidik anak lebih besar pahalanya daripada dia bersedekah 1 sa'. Artinya apa? Bagian dari tanggung jawab terbesar suami itu pendidikan. Jangan kemudian diserahkan saja sama istrinya semua, kau yang didik anak, bagus tak bagus, dibalikkan pada ibunya. Tidak. Jadi hal seperti ini di backup oleh istri dalam pengertian suami lepas tangan, ini tak mungkin. Karena dosa istri itu istri sendiri yang bertanggung jawab. Tapi dosa suami sendiri yang bertanggung jawab. Tapi dosa istri, suami punya tanggung jawab dalam mempertanggungjawabkan beberapa dosa istri. Kalau dia berhenti memberikan nasihat ataupun pendidikan yang baik kepada istrinya. Oke, dan terkait dengan tugas kewajiban, ada memang yang khusus hanya bisa dilakukan oleh suami begitu, Ustaz, ya? Oke, baik, seperti itu. Dan itu juga konsekuensinya besar ya, Ustaz, kalau tidak dilakukan. Oke. Baik, sahabat Al-Quran, kita ke poin 3, yaitu mengenai seruan bagi Nabi terkait kewajiban berjihad melawan orang kafir. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, surah At-Tahrim ini kan turun di Madinah. Di Madinah itu musuh umat Islam bukan hanya orang munafik, tapi orang-orang kafir juga bersekutu untuk melawan negara Islam ketika itu, dalam pengertian negara Madinah. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW diseru oleh Allah, ya ayuhan Nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, perangilah orang kafir dan orang munafik dan bersikap keraslah kepada mereka. Tempat mereka neraka jahanam, itulah seburuk-buruknya tempat. Ayat-ayat jihad di dalam Al-Quran perlu dipahami dengan didudukkan kapan konteks pengamalan ayat-ayat tersebut. Nah, ayat ini turun di momen orang-orang kafir menyerang umat Islam dengan lebih gencar. Maka ketika serangan itu lebih gencar, ya wajar kalau Allah kemudian mengatakan kepada Nabi, ya berikan semangat umat Islam, lawan orang kafir dan munafik. Kenapa? Nah, kalau kita nggak mempersiapkan diri, mereka pun di momen begitu gencar untuk menyerang kita. Nah, tapi kemudian sangat bahaya ketika ayat-ayat seperti ini di masa damai dan tenang dijadikan sebagai dasar. Oh, Nabinya disuruh untuk perangi. Sebenarnya kalau ditanya, dasar hubungan muslim dan non-muslim dalam Islam, perang atau damai? Mayoritas ulama menjawab, dasar hubungan antara Islam, antara muslim dan muslim adalah damai. Artinya, kalau non-muslim milih damai, ya kita juga pilih damai. Bukan pilih perang. Tapi kalau non-muslim sudah memulai, ya kita juga nggak boleh diam. Persiapkan diri untuk mempertahankan. Dan kuncinya adalah perdamaian akan terwujud kalau kita dalam senantiasa kondisi standby mempersiapkan kekuatan. Kalau kita lengah, musuh akan serang. Tapi kita kalau senantiasa siaga, nggak akan berani diganggu. Nah, maka dari itu perlu setiap negara zaman sekarang, tiap ulang tahun dirgahayu kemerdekaannya, itu kenapa? Tentara harus show force, unjuk kekuatan. Walaupun tak perang, minimal kasih tunjuk ke orang. Hati-hati kalau main-main sama kami, tentara kami kuat. Kan begitu dia. Dengan kita tunjukkan kekuatan, ini adalah jaminan akan terwujudnya perdamaian. Nah, tapi ketika kita lemah, tidak menunjukkan kekuatan, disitulah pihak asing
akan berani untuk ya kemudian ikut campur, bahkan menantang ya untuk terlibat dalam kontak senjata. Oke, oke, baik. Yang terakhir adalah mengenai dua perumpamaan bagi wanita kafir dan wanita mukmin. Ya. Ya, ini bagian yang saya kira penutup yang begitu indah dari surah ini. Kenapa? Dari tadi kita dibawa dan disuguhkan cerita tentang rumah tangga Rasulullah. Ingin digambarkan, memang para nabi itu punya ujian. Ujian, bukan hanya melawan musuh, ada ujian dari kalangan istrinya juga. Dua nabi yang setidaknya bisa menjadi tawar sedingin bagi Nabi Muhammad SAW, itu dua nabi yang soleh, dua nabi yang luar biasa, tapi dapat istri yang berkhianat. Siapa? Nabi Nuh dan Nabi Hud. Nabi Nuh dan Nabi Lut. Maaf ya, Nabi Lut. Ini dua-dua istrinya berkhianat. Berkhianat di sini bukan pengertian istrinya berzina, tidak. Tapi berkhianat dalam pengertian kedua istri tidak mensupport dakwah suami, bahkan menyelisihi agama suami. Menyelisihi agama suami. Kenapa berkhianat ini tak kita tafsirkan dengan istrinya berzina atau apa? Hasya lillah, nggak mungkin istri Nabi itu berzina. Kenapa? Kalau kita pahami istri Nabi berzina, secara tidak langsung itu akan menyerang status seorang nabi, kemaksuman nabi. Nah, kalau kita kan istri nabi berzina, berarti ada kekurangan di nabi itu sampai istrinya berzina, kan begitu? Nah, kita anggap para nabi ini sempurna, nggak mungkin. Tapi pengkhianatan itu adalah dalam konteks seharusnya istri orang yang paling kenal tentang akhlak suaminya, kan begitu? Nabi Nuh saat buat kapal, ngajak orang beriman naik kapal, istrinya sendiri malah nggak naik kapal, bahkan mempengaruhi anaknya nggak usah beriman sama ayahnya. Nabi Lut, di saat Nabi Lut menghadapi luar biasa kampanye LGBT di zamannya, sampai Nabi Lut ya orang yang ditandai dianggap sok suci dan lain sebagainya, justru istri Lut ini yang membocorkan rahasia kepada ya gerakan LGBT. Kapan datang tamu yang ganteng-ganteng supaya kemudian diserang tamu itu. Ini yang terjadi ketika malaikat datang ke rumah Lut dalam wujud manusia yang tampan. Ketika itu orang-orang homo itu datang ya, menyerang rumah Nabi Lut alaihissalam untuk kemudian menyerang dan menganiaya tamu-tamu Nabi Lut tadi. Jadi ini tentunya gambaran betapa buruknya dua wanita ini. Karena logikanya, kalau suamimu nabi, ya seharusnya kau berada pada posisi yang terhormat, kan begitu? Tapi seakan-akan dua wanita ini menyia-nyiakan peluang besar dapat suami nabi, tapi justru nggak beriman kepadanya. Sebaliknya, ada dua perumpamaan wanita luar biasa lain. Allah menakdirkan satu dapat suaminya jahat, itulah Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Sisi lain ada wanita tak punya suami tapi dituduh dia berzina dan melahirkan anak dari hasil perzinahan. Itulah Maryam. Dua wanita ini kalau dipikir ya, kalau orang baik dituduh berzina, seharusnya bisa saja dia mungkin pala atau bagaimana, akhirnya makin jauh dari agama. Apalagi istri yang dapat suami yang bejat. Bisa saja dengan alasan, ya suamiku kan seharusnya melindungiku dari api neraka, ini malah membawaku ke api neraka. Bisa saja si istri beralasan karena suaminya ikut kafir bersamanya. Tapi dua wanita ini digambarkan Nabi sebagai wanita yang dewasa dan sempurna akalnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan banyak pria yang sempurna akalnya, tapi wanita yang sampai kesempurnaan akal hanya 4, kata Rasulullah. Pertama, Maryam putri Imran. Yang kedua, Asiyah istri Fir'aun. Yang ketiga, Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi. Dan yang keempat, Fatimah bintu Muhammad. Fatimah anak Nabi Muhammad. Aisyah saja, Hafsah nggak masuk. Kenapa? Ada
kasus yang diabadikan kisahnya dalam Al-Quran. Walaupun Nabi begitu sayang kepada Aisyah. Nah, jadi ini menggambarkan pada kita apa hebatnya Asiyah. Bayangkan, tinggal bersama suami, suaminya ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan. Tapi di malam hari saat Fir'aun sedang lelap dalam tidurnya, Asiyah terbangun berdoa. Apa doa Asiyah? Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku istana di surgamu. Jadi dia nggak sedikit pun terkesima dengan istana Fir'aun di dunia. Dia anggap ini nggak ada apa-apanya ini. Selama aku kafir, ini nggak ada apa-apanya. Bangunkan untukku ya Allah istana untukku di sampingmu di surga. Kemudian apa dikatakannya? Wa najjini min fir'auna wa amali. Selamatkan aku dari Fir'aun dan segala perbuatan buruknya. Wa najjini minal qaumidz zalimin. Selamatkan aku dari kelompok orang-orang yang suka membuat aniaya. Jadi ini gambaran doa yang memberikan cuplikan kepada kita bagaimana dalam hidup ini memang idealnya orang baik dapat jodoh orang baik. Idealnya. Okay. Dan itu Allah katakan al-khabithatu lil khabithin wal khabithun lil khabithat. Laki-laki baik dapat perempuan baik-baik. Laki-laki jahat dapat perempuan jahat. Begitu kan? Ini idealnya begitu. Tapi terkadang ya, makanya kalau seorang belum nikah mau dapat laki-laki baik, ya pergaulannya perbaiki dirimu, insya Allah kau akan dapat jodoh yang baik. Begitu juga seorang laki-laki kalau pengen dapat istri yang soleha, wujudkan dirimu sebagai pribadi yang soleh, insya Allah dapat. Tetapi setiap kaedah umum ada pengecualiannya. Ada yang orang baik dapat pasangan yang jahat. Ya, suami dapat istri yang jahat. Nabi Nuh, Nabi Lut, apa kurangnya dua nabi ini? Kadang-kadang ada orang jahat dapat istri baik. Kan begitu? Itu beruntung atau gimana Ustaz? Jadi apa namanya? Seperti Fir'aun dapat Asiyah. Ya, mungkin bagi Fir'aun beruntung, tapi bagi Asiyah ini ujian luar biasa begitu kan? Okay. Jadi ini gambaran. Kadang-kadang tak punya pasangan seperti Maryam, tapi disinilah ujian berat. Tak punya pasangan, tapi dituduh macam-macam. Karena dialah satu-satunya wanita yang namanya diabadikan dalam Al-Quran dan satu-satunya wanita yang memiliki keturunan tanpa pernah melakukan hubungan campur dengan lelaki manapun. Tapi kemudian diabadikan. Nah, inilah yang perlu jadi iktibar. Bahwasanya rumah tangga pasti punya dinamika, tapi bersyukurlah. Makanya saya selalu katakan begini, kalau ada orang nikah, jangan katakan si fulan ini jodoh pilihanku. Kenapa? Saya takut bulan depan kamu bilang, saya salah pilih. Rupanya yang ini jodoh pilihan saya gitu. Ya. Tapi katakanlah, si fulan ini jodoh pilihan Allah untukku. Nah, kalaupun nampak kurang cocok, berarti kau yang kurang bersyukur atas pilihan Allah untukmu. Itu dia. Oke. Nah, Ustadz ini sedikit lagi, kalau jodoh itu kan pilihan Allah begitu. Nah, misalnya dalam hubungan antara pasangan suami istri seperti itu, istri sudah berusaha untuk menjadi lebih baik, tapi kemudian ketika mengajak suami, mungkin suaminya masih enggan atau masih menunggu waktu. Nah, bagaimana kemudian si istri supaya mungkin lebih sabar atau bagaimana Ustadz? Baiknya. Tiru saja Asiyah tadi. Oke. Tetap di malam hari berdoa. Tetaplah jangan pernah bosan mengajak. Insya Allah dengan doa yang terus berkesinambungan yang kita panjatkan dengan keyakinan dan berbaik sangka kepada Allah, mudah-mudahan ada perubahan pada suami yang lebih baik lagi. Oke, baik. Intinya adalah doa dan terus diajak untuk berbuat baik. Oke, sahabat Al-Quran, untuk surah At-Tahrim ini sudah selesai. Banyak tadi ya poin-poin penting dan tentunya banyak juga pelajaran yang diberikan oleh Ustadz, apalagi terkait dengan pasangan suami istri begitu ya Ustadz ya. Oke, sekali lagi sahabat Al-Quran, Widya ajak sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.